Halo Sobat Ona, Salam, Baku Hantam. salam Baku Hantam. Salam Baku Hantam. Kembali lagi di Onar di episode ke-6. Nah, ini nuansanya agak beda ya, maaf karena kita nggak bisa bikin video secara live seperti biasa, kita melalui Zoom meeting. Tapi tetap seru kok. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai UFC 277 nih, prediksi siapakah calon selanjutnya. Nah, ya. Nah, kita akan langsung membuka nih dengan kemarin kan di UFC 277 ada ya pertarungan yang sangat seru ya antara singa wanita, siapa lagi kalau bukan si Amanda Nunes. Nah, kita langsung saja nih pembahasannya nih terkait siapa sih yang mampu sih menghentikan si singa betina ini kira-kira yang akan menjadi mangsa singa betina ini selanjutnya. Langsung saja nih. Sebelum itu ada sebenarnya kan pertarungan ini kemarin berjalan seru ya, Amanda Nunes lawan Juliana Pena. Jadi ini pertarungan antara singa betina melawan rubah Venezuela. Ini mereka saling cokot-cokotan gitu kan, katanya orang-orang. Permainannya sangat terbuka kemarin, mereka saling pukul satu sama lain. Si Juliana Pena juga main taktis, dia selalu di bawah, kalau mau dipukul dia langsung tiduran gitu ya, buat apa, biar nggak terkena pukulannya. Walaupun pada akhirnya si Juliana Pena juga akhirnya bonyok sendiri itu ya. Iya. Dia malah bonyok sendiri dan akhirnya yang menang malah si Nunes. Akhirnya yang menang si Nunes, dia menang desisi ya kemarin, angka mutlak, perhitungan angka mutlak. Ya, kemarin kan pertarungannya berjalan 5 ronde dan Nunes akhirnya berhasil balas dendam. Kemarin kan pertemuan kedua dan pertama lalu duel ulang pertarungan kedua ya. Yang pertama itu kan yang menang yang kecolongan itu yang kadang-kadang dibutuhkan. Pertarungan kedua ini dia berhasil balas dendam dan berebut sabuk di kelas bantam. Kira-kira dia kan udah juara 2 divisi nih di kelas bulu dan kelas bantam perempuan. Siapa sih yang akan sanggup menghentikan si Nunes ini? Ya. Halo. Ya. Kalau menurut saya sendiri ada beberapa wacana kayak kemarin ya. Itu salah satunya dengan trilogi lawan Valentina Shevchenko. Ya. Iya, seperti kita ketahui Valentina Shevchenko sendiri baru saja dikudeta ya, baru di ranking pound per pound. Amanda Nunes naik lagi ya berarti ya? Ya, Amanda Nunes naik lagi ke peringkat 1 dan Valentina Shevchenko turun ke peringkat 2. Kan sebelumnya si Valentina Shevchenko itu menempati urutan 1 ya kemarin setelah Nunes kalah dari Juliana Pena yang pertama itu. Nah, mungkin ini bisa jadi duel penentuan ini. Duel yang akan menentukan posisi puncak klasemen pound per pound UFC wanita ya. Menurut saya begitu sih. Ya buat yang belum tahu nih, pound per pound itu gabungan dari semua kelas gitu ya. Jadi ada kelas bantam wanita, terbang wanita, bulu wanita. Nah, itu berarti ratunya dari ratu gitu ya. Ya kan? Ratu sejagat. Kalau saya juga setuju sih sama pendapatnya Bung Edo ya. Mungkin juga emang Nunes ini paling pas nanti lawannya ya Shevchenko. Siapa lagi mau dicoba dilawan sama dia kan? Iya. Itu udah pilihan paling paten sih. Ya, tapi mungkin saja nanti UFC membuat kejutan-kejutan lain. Kan Amanda Nunes ini kayaknya. Siapa tahu nanti bawa petarung baru ya? Iya, seperti kita ketahui ada petarung-petarung
wanita sangar lain yang ada di luar UFC. Bisa jadi nanti apa? UFC mendatangkan seperti petarung namanya IFL itu Kayla Harrison itu. Itu seperti yang kita ketahui. Yang katanya Khabib versi cewek ya kan? Iya, itu Khabib versi cewek itu. Itu bisa jadi didatangkan UFC untuk spesial ini untuk disambungkan dengan si singa betina. Soalnya ini bisa dibilang UFC perempuan ini benar-benar sudah dilibas Amanda Nunes. Benar-benar ini ya, benar. kalau orang-orang bilang itu greatest of all time, goatnya UFC perempuan ya. Ya siapa tahu dengan kedatangan petarung-petarung baru lain bisa memberikan tantangan tersendiri untuk Nunes. Jadi kemungkinan terkuat adalah jika lawan selanjutnya nih adalah si Shevchenko ya. Kalau Shevchenko mungkin UFC tidak bisa mengabulkannya, besar kemungkinan akan memanggil jagoan lain, kan? Menghadang si laju siapa Singapura luar biasa ya, kalau tidak salah udah 10 kali kemenangan dia kelas 10. Nah selanjutnya nih ada beberapa partai yang seru nih seperti kemarin. Ini kelas terbang nih yang mana sih? Kemarin kan udah jelas nih, jelas bahasanya pemegang sabuk interim UFC adalah Brandon Moreno. Dia kan otomatis akan menjadi lawannya si Figueiredo. Cuma kan ya, udah betul. Akan menjadi pertarungan yang keempat kalinya. Kira-kira gimana nih? Awi, silakan. Kemarin pertarungan yang ditunjukkan sama Moreno sama Kai Kara France ya maksudnya untuk memperebutkan gelar kelas interim kelas terbang. Pertarungan yang seru juga. Dua petarung sama-sama bisa dibilang petarung habis-habisan. Iya. Si Brandonnya udah sampai nggak bonyok-bonyok ya kan. Si Kai Kara sampai hancur-hancuran itu mukanya si Brandon Moreno. Tapi malah bikin kejutan. Tapi akhirnya malah malah ada serangan Brandon yang akhirnya menangkan pertarungan kan dia. Yes. Si Brandon Moreno itu melancarkan serangan kaki langsung Kara tumbang lang dihabisi pakai pukulan. Luar biasa itu pertarungannya. Terus berbicara mengenai tadi ya pertarungan keempat ya dengan pertarungan antara si Moreno Figueiredo kan memanas karena kan mereka kan sama-sama saling mengalahkan, dan yang ketiga kan pernah sekali juga kan mereka anti klimaks laga mereka. Nah ibaratnya kan masih satu sama nih pertandingan keempat ini kan satu sama satunya imbang. Ya, imbang. Satunya hasil imbang ya. Ya emang ini kalau istilahnya sih di UFC ada yang bilang ini bisnis yang belum selesai ya enggak sih? Iya, ini benar-benar emang ini benar-benar ya emang pertama mereka tuh emang harus dibuat ini dah gimana pun caranya ini tetralogi mereka ini harus benar-benar dibuat buat menentuin ya siapa sih yang terhebat di antara dua nama ini. Kalau mau cari lawan lain kayaknya udah jelas nggak mungkin kan karena si Brandon udah jelas-jelas pegang interim kan sabuk interim. Iya, udah kayak dapat tiket emas lah itu ya istilahnya. Kalau dapat sabuk interim itu harus menjadi
penantang raja sejati nanti si Ini Brandon Moreno ini. seru sih ya. Pokoknya ya, pertarungan ini ini. kayaknya bakalan seru ya. Ya, ini bakalan seru pastinya. Apalagi dengan rekor mereka kan, rekor pertarungan mereka kan. Yang ini kayaknya jadi laga hidup mati ini ya. Benar-benar menentukan siapa yang paling hebat di antara ini kedua petarung ini ya. Berarti laga akan berlangsung ketat nih, Ya, jadi perang nanti seperti julukannya Davison Figueiredo sendiri, sang dewa perang. Bahasa Brasilnya Deus de Guerra. Melawan Assassin Daddy. Ya. Si bayi pembunuh. Intinya laga ini akan berlangsung ketat ya nantinya, dan kemungkinan besar akan terrealisasi ya. Mengingatkan kemarin kan sempat ada kayak semacam rumor ya di luar oktagon lah, katanya Figueiredo lebih memilih untuk naik ke kelas bantam nih daripada menggelar laga keempatnya dengan si Moreno. Ada desas-desus yang seperti itu. Tapi kan karena ya mungkin kalau saya sendiri sih juga optimis ya, maksudnya laga ini bakal tetap terrealisasi karena ya seperti yang dibilang Bung Awe tadi, ini adalah bisnis UFC yang belum selesai di kelas terbang ya. Sama kemarin itu si Figueiredo kan sudah memberikan beberapa syarat ya sebelum pertarungan itu, kalau dia mau menggelar pertarungan ini di Brasil. Dan kemudian si Brandon Moreno kemarin juga sudah menyepakati kalau dia siap bertarung di mana saja di Brasil maupun di mana saja, termasuk bahkan di Rusia juga dia bersiap. Yang penting dia melawan si Davison Figueiredo. Jadi kemungkinan besar memang ini partai yang akan terjadi di kelas terbang selanjutnya. Nah, kita ke pembahasan yang terakhir nih. Nah, ada laga menarik lainnya kemarin antara salah satu jagoan. Salah satu jagoan di kelas berat ringan nih antara Magomed Ankalaev melawan Anthony Smith. Nah, gimana nih pendapatnya, Bung Edo? Silahkan. Ya, Magomed Ankalaev sendiri kita ketahui mempunyai kekuatan yang sangat seperti kita ketahui dia dari Dagestan ya. Wah, Dagestan itu kita sama-sama tahu ya tempat asalnya Khabib. Pasti ada aura Dagestan itu kayak mengelilingi Magomed Ankalaev. dan itu dibawa di pertarungan lawan Anthony Smith kemarin. Dia bisa melawan membuat KO ya itu ya. Membuat KO si Anthony Smith. KO di ronde kedua. Ada ceritanya sebenarnya ini KO-nya ini. Gimana si Smith sebenarnya dia KO karena keadaan. Dia di ronde pertama itu kakinya udah cedera, yang bikin dia di ronde kedua nggak bisa banyak beraksi, jadinya sama Magomed langsung diselesain aja. Iya. Jadi ada yang bilang memang akhirnya agak anti klimaks untuk si Smith-nya ya. Nah, dia jagoan veteran, dia itu udah pernah bertarung sama John Jones juga dulu, zamannya John Jones masih jadi juara kelas berat ringan. Iya, banyak yang bertarung sama John Jones juga ya itu. Agak kecil, jadi banyak penggemar tarungnya agak kecewa gitu ya. Anthony Smith kenapa kok anti klimaks banget ini, kok harus cedera gitu. Kalau ada masalahnya juga bisa, dia tetap mungkin bisa memberi perlawanan juga ya untuk Magomed Ankalaev sebenarnya. Sampai sekarang itu malah Magomed Ankalaev malah berada di rekor
berapa pertandingan tak terkalahkan ini? 9. 9 pertandingan tak terkalahkan. Benar. Dengan kemauan Nah, beruntun. Kira-kira kan si Ankalaev ini kan udah 9 kali laga dia tidak terkalahkan. Nah, punya peluang nggak sih si Ankalaev itu ke laga perebutan sabuk juara menantang Gigi Prochaska? Gimana Bung Awi? Kalau bicara peluangnya sih agak ya kita bicara si Ankalaev ini agak kasihan ya dia ya. 9 kemenangan beruntun, tapi Dana White sendiri selaku bos UFC kemarin bilangnya dia masih ranking 4. Si Anthony Smith masih ranking 5. Kalau 4 sama 5 diadu tuh yang menang belum bisa maju ke duel perebutan gelar. Dana White-nya bilang gitu. Nah ini jadinya dia buat maju ke perebutan gelar agak susah, apalagi sekarang sih Gigi Prochaska, sang raja berat ringan, malah katanya pengen lawan duel ulangan sama Glover Teixeira, mantan juara. Yang di satu sisi ada juga si Jan Blachowicz yang juga pengen duel perebutan. Jadi dan kebetulan si Jan Blachowicz juga rankingnya masih di atas Ankalaev. Jadi ya kalau saya lihatnya dia butuh 1 pertandingan lagi sih, mungkin nanti antara dia lawan Blachowicz, kalau enggak ya Alexander Rakic. Tuh, terus nanti tinggal nunggu duelnya Gigi Prochaska lawan Teixeira, dan nanti ketemulah di atas. Itu sih. Ya, saya juga sepakat sih sebenarnya. Menambahkan? Ya, memang untuk menentukan seorang penantang juara ke depannya itu kan Magomed Ankalaev harus melawan ini. Si Jan Blachowicz ya. Itu benar-benar kayak memberi statement yang nyata, memberi statement yang tegas itu untuk bahkan untuk Dana White sendiri ya, bahwa dia bisa mengalahkan petarung top, petarung mantan juara. Kita ketahui si Jan Blachowicz ini adalah mantan juara sebelum Glover Teixeira kan. Nah, kalau misalnya dia disabungkan dengan Jan Blachowicz dan menang, terus ini kayak kartu as buatnya ya untuk maju ke duel perebutan gelar. Ini kayak sebuah kepastian untuk menjadi seorang penantang gelar itu dengan mengalahkan si petarung selevel Jan Blachowicz ini menurut saya untuk Ankalaev. Jadi sih Ankalaev masih mencari kepastian. Iya ini. Ya. Berarti ya begitu sih. Untuk langsung ke perebutan gelar belum waktunya bagi Ankalaev ya, dia harus masih membuktikan 1 pertandingan lagi menghadapi jagoan yang istilahnya yang top lah, yang penantang gelar terdekat lah seperti Jan Blachowicz atau Alexander Rakic malah seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih di episode kita yang ke-6 ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan pertarungan-pertarungan yang kita prediksi itu bisa kenyataan dan kelas terbang semakin panas ya, karena kita tahu ya selama ini kelas terbang kurang begitu panas. Siapa tahu ya. Dengan setelah ini kelas akan menjadi panas dan muncul jagoan-jagoan baru, bintang-bintang baru. Itu aja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Baku Hantam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter. Kita